Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, dan selamat pagi. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, Bapak dan Ibu tim juri Mangupura Award tahun 2026 tingkat kelurahan, tim pelaksana Mangupura Award, unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sudah hadir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, bagian hukum, bagian umum, dan bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Lurah Sekabupaten Badung beserta jajarannya atau yang mewakili, Bapak dan Ibu narasumber dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, serta seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi Mangupura Award 2026 tingkat kelurahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, Mangupura Award 2026 merupakan upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, inovasi, serta akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah, kelurahan, dan pemerintah desa. Program ini dirancang lebih terukur, objektif, dan berbasis outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Adapun agenda kegiatan pada hari ini meliputi yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan terkait Mangupura Award 2026, ketiga pemaparan terkait instrumen penilaian kelurahan, yang keempat pemaparan terkait sistem Mangupura Award, yang kelima diskusi dan tanya jawab, kemudian yang keenam penutup. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, mungkin sudah sebagian besar tahu juga. Saya Gita, analis kebijakan ahli pertama pada bagian organisasi yang akan memandu acara pada hari ini. Izin memperkenalkan juga tim juri tingkat kelurahan untuk Mangupura Award tahun 2026. Yang pertama ada Bapak Gede Chandra Marga Swasa SSTP dari Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Bali. Yang kedua ada Tunggu Wahyu Naibaho dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali. Yang ketiga ada Inyoman Widiarta SSMPAR dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Yang keempat ada Ibu Koming Diah Untari Esos dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 10. Yang kelima ada Dewa Made Krisna Adi Sanjaya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Yang keenam ada Putu Makar Prihatini SEMA dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara. Yang ketujuh ada Ibu Niputu Putri Ayu Wijayanti Eskom MM dari ITB Stikom Bali. Kemudian yang terakhir ada Bapak Dwitya Premandana Putra SSTP MAP dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Baik, Bapak Ibu ada 8 dewan juri nggih untuk Mangupura Award tingkat kelurahan. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya membuka dengan pantun Bapak Ibu agar lebih semangat acara hari ini. Jalan-jalan ke Kuta singgah membeli selasih. Cakep, Lanjut ke Jimbaran menikmati suasana pantai. cakep. Mari kita bangun pelayanan yang bersih agar masyarakat Badung makin percaya dan bangga sampai nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan pertama, yaitu pemaparan terkait Mangupura Award yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Pak Kabak sudah siap nggih? Pak Kabak, sudah siap Bapak? Sudah kita. Nggih, siap. Silakan kepada Bapak Putu Agus Aribrata SEMSI, waktu kami persilakan. Nah, sudah. Nggih, silakan Pak Kabak.
Sepertinya Pak Kabak sedang trouble ini ya jaringan. Pak Guspur mungkin bisa dibantu ke Pak Kabak, Pak Guspur. Mohon ditunggu nggih Bapak Ibu. Baik, Kita sebentar, sambungkan Pak kembali Niko. dengan Pak Kabak. Nggih. Oke. Ya, Pak Kabak Tes satu, sudah muncul lagi? tes. Sudah Nggih, terdengar? sudah. Terdengar Pak Kabak, mungkin volumenya bisa dibesarkan sedikit, Pak. Volumenya dibesarkan. Oke. Volumenya Nggih. tes 1 2 3 tes sudah. Ya, sudah masuk, Pak. Ya. Oke, mohon maaf ini Bapak Ibu peserta Zoom karena hari ini lumayan banyak ada Zoom dari provinsi, dari eh, Kanwil Hukum dan sebagainya. Hari ini kami di sekretariat daerah kebanjiran Zoom gitu sehingga agak apa agak macet-macet ini internetnya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Kami mulai saja ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin eh, kami mengganggu waktunya Bapak Ibu hari ini untuk kami ajak dalam rangka sosialisasi Mangupura Award tahun 2026 tingkat kelurahan. Nggih. Eh, Pertama-tama mohon izin kami permaklumkan bahwa ketua tim maupun wakil ketua tim yang seharusnya hadir hari ini yaitu Pak Sekda, kemudian Pak Asisten, Kepala Brida, namun Brida ada wakilnya tidak bisa hadir karena ada penugasan pimpinan. Mohon izin kami dari bagian organisasi yang akan bersama-sama Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi Mangupura Award tingkat kelurahan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mohon bisa mengisi absen ya. Isi absen dari 16 kelurahan yang hadir, kami lihat baru 13, lagi 3 belum belum absen atau belum hadir. Mohon dibantu untuk mengisi link absen. Pak Ibu, untuk Mangupura Award tahun ini eh, dilaksanakan dengan pendekatan penilaian yang lebih terukur, terstruktur, dan berbasis outcome. Oke. Sedikit berbeda dengan Mangupura Award tahun sebelumnya, namun sebagian besar kami masih mengadopsi Mangupura Award tahun sebelumnya, karena tahun ini, tahun lalu yang dilaksanakan oleh Brida, tahun ini dilaksanakan oleh bagian organisasi atau sekretariat daerah. Oke. Nah, pelaksanaan Mangupura Award 2026 ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan pemberian penghargaan, tapi juga sebagai sarana pembelajaran, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui proses penilaian yang komprehensif, objektif, Mangupura Award diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja profesionalisme, profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Nah, ini pendahuluan dari kami eh, sebagai gambaran umum Mangupura Award yang dilaksanakan tahun ini. Nah, tujuan Mangupura Award eh, seperti yang ada di layar Bapak Ibu, yang atas tata kelola pemerintahan dan kinerja perangkat daerah, kelurahan, dan pemerintah desa. Selanjutnya, kita juga ingin menumbuhkan budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan
Nomor tiga, menguatkan sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan pemerintah desa, serta nomor empat, memberikan apresiasi yang adil dan objektif atas kinerja terbaik yang telah dicapai. Bapak, Ibu, peserta rapat eh, di layar kami sudah sampaikan eh, tim pelaksana Mangupura Award tahun ini, sampai seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tahun ini Mangupura Award dilaksanakan di bagian organisasi. Ketuanya adalah Bapak Sekda, sama seperti tahun lalu. Wakil kedua terdiri dari para asisten dan kami di bagian organisasi. Kemudian ada anggota tim terdiri dari Dinas Kominfo, kemudian bagian hukum, kemudian bagian umum dan bagian Prokompim. Sedangkan staf administrasi adalah dari staf bagian organisasi Setda dan Badung. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan mengukur award tahun ini, tahapan penilaian juga tidak jauh beda dengan tahapan sebelumnya, nih, Bapak Ibu. Ada verifikasi dokumen, kemudian presentasi, dan terakhir kita verifikasi lapangan atau verifikasi faktual lapangan. Nah, jadwal, nah niki timelinenya seperti niki ya Bapak Ibu, niki yang mungkin Bapak Ibu perlu catat bahwa dari Januari sampai Maret kemarin kita di tim juri dan tim pelaksana telah melaksanakan penyusunan juknis nggih, mengukur award. Nah, bulan April ini kita sempurnakan, kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk bulan Mei, mulai bulan Mei, Bapak Ibu ini adalah tahap pengumpulan dan verifikasi dokumen. Jadi mulai bulan Mei, Bapak Ibu sudah dapat mulai mengumpulkan dokumen yang diperlukan atau dibutuhkan untuk penilaian tahun ini. Nggih. Niki mulai 1 Mei sampai 30 Juni. Nah, niko Bapak Ibu punya waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan ini. Nah, bulan Juli, niko dokumen yang Bapak Ibu kita akan verifikasi dan juri akan melakukan penilaian. Nah, setelah penilaian bulan Agustus sampai Oktober akan ada tahap presentasi dan verifikasi faktual dan terakhir di November kita akan memberikan penganugerahan. Nah, begini kira-kira timeline-nya Bapak Ibu mungkin bisa apa namanya dicatat nanti yang penting tanggal 1 Mei ini kita sudah mulai upload dokumen. Nggih. Nah, untuk upload dokumen tentu Bapak Ibu itulah sudah menunjuk PIC nggih masing-masing kelurahan nggih yang masuk PIC dengan dilengkapi surat penugasan nanti dikirim ke kami pada link yang sudah kami sampaikan. Bagi yang belum segera nggih supaya bisa kita berikan akses untuk eh, melakukan upload data. Tingkat perangkat daerah, tingkat kelurahan, dan tingkat pemerintahan desa. Sosialisasinya kemarin sudah kita sosialisasi di pemerintah desa, hari ini kita di kelurahan, dan besok kita sosialisasi di tingkat perangkat daerah. Jadi cukup banyak Bapak Ibu yang eh, ikut ikut calon pemenang Mangupura Award begitu. Kalau dihitung ini sekitar seratusan peserta. Nggih. Nah, untuk eh, tim penilai, nah seperti yang disampaikan Ibu Gita tadi, dari kelurahan itu ada 8 juri untuk melakukan penilaian, ada dari BPKAD Provinsi, kemudian dari BPKP, kemudian dari Biro Umum Protokol Setda Provinsi Bali, kemudian dari BKN, Ombudsman, kemudian Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra, kemudian ada di misi ITB Stikom Bali dan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Nah, kebetulan eh, hari ini juga kami undang untuk hadir. Jadi Bapak Ibu ketika nanti ada yang kurang jelas dalam instrumen-instrumen penilaian dapat menggunakan kesempatan hari ini untuk menanyakan apa yang
perlu ditanyakan. Demikian pula untuk tim juri agar bisa nanti kalau ada yang menanyakan membantu kami memberikan penjelasan terkait instrumen. Oke. Bapak Ibu, buat tahun ini sedikit adalah perbedaannya tim penilai menjadi tim perumus dalam penyusunan instrumen penilaian. Jadi kalau tahun sebelumnya tim perumusnya itu berbeda dengan tim jurinya gitu. Nih, tim perumus tahun lalu ini adalah terdiri dari perangkat daerah di seluruh Kabupaten di beberapa perangkat daerah di Kabupaten Badung menyusunkan instrumen penilaian. Nah, kalau tahun ini tim juri sekaligus tim perumus instrumen penilaian. Sehingga tim juri akan bisa menentukan apa-apa yang mereka akan nilai di masing-masing peserta. Nih. Ini bedanya pertama, kedua, eh, dalam metodologi instrumen penilaian. Nih. Kalau nikah sama saja, ada penata usahaan, tata kelola, arsip, dan seterusnya. Nah, kalau tahun sebelumnya, eh, penilaian hanya dilaksanakan terkait dengan validitas atau ketersediaan dari dokumen yang Bapak Ibu kumpul atau Bapak Ibu sampaikan. Namun tahun ini penilaian berbasis outcome. Nih, ke Niki meniru sistem penilaian dari sakit. Kalau sakit Nika dinilai dari tiga sisi. Yang pertama adalah dari pemenuhan ketersediaan, sama seperti tahun lalu. Yang kedua dari pemenuhan kualitas dokumen yang Bapak Ibu akan kumpul nanti atau sampaikan nanti. Dan terakhir dari segi pemenuhan dampak dan implementasi. Jadi dari segi juri akan melihat dari tiga sisi niki. Misalnya Bapak Ibu di dalam penutasan aset tahun ini mengumpulkan laporan aset. Nah, juri akan melihat validitasnya, kemudian kualitasnya dan implementasinya bagaimana untuk bisa memberikan nilai. Nah, niki perbedaan selanjutnya adalah kalau tahun lalu Niki di ranking, Bapak Ibu di ranking, kemudian diberikan penghargaan bagi mereka yang memiliki nilai terbaik. Kalau tahun Niki penilaian eh, penilaian akan memberikan level bagi Bapak Ibu. Levelnya seperti yang disampaikan di sana. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang, sangat kurang. Nah, bagi perangkat daerah yang mampu atau kelurahan yang mampu mencapai level 5 akan dipilih untuk bisa mencapai tingkat kematangan memuaskan untuk dipilihnya melalui tahap presentasi dan verifikasi faktual. Nah, seperti di King Malipuas lebih dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini artinya apa maksud level-level itu? Nah, Niki juga sama seperti tahun lalu. Tapi Niki rencananya bahwa pada saat presentasi ini langsung kita melakukan verifikasi lapangan. Nah, kalau tahun lalu kan beda waktunya. Kalau tahun ini akan akan sekalian presentasi sekaligus peninjauan lapangan. Jadi presentasi nanti akan dilaksanakan di masing-masing kantor lurah. Kita berkunjung ke sana sekaligus presentasi, sekaligus melihat faktual lapangan. Nah, tahun perbedaan selanjutnya adalah Mangupura buat tahun ini juga akan menggunakan sistem, sistem menggunakan aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan didampingi untuk melihat menggunakan aplikasi Niki. Niki ada di sesi ketiga nanti akan disampaikan oleh rekan kami bagaimana caranya dalam menggunakan aplikasi Niki. Jadi website Mangupura Award sebagai media publikasi ada
kegiatan mengukur award, ada jadwal, ada juknis, ada pengumuman. Nah, nanti dapat Bapak Ibu lihat di sistem. Kemudian ada hak akses, ada akses bagi kami, bagi organisasi, ada akses pimpinan. Nah, niki yang penting. Jadi pimpinan dapat langsung perkembangan input data yang Bapak Ibu oleh pimpinan. Kemudian responden perangkat desa atau kelurahan dapat melihat langsung penilaian juri. Apa yang dilakukan juri akan dapat Bapak Ibu lihat langsung di sistem. Jadi juga melakukan penilaian. Eh, maaf, maaf Bapak Ibu. Eh, kami kena kick lagi nih terkait kendala internet, sinyal begitu. Apa sudah kedengar ya kami ya? Sudah nggih? Sudah. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit. Jadi sistem ini yang akan Bapak Ibu gunakan dalam input data niki dikembangkan oleh Diskominfo kerjasama dengan Kominfo. Mudah-mudahan ada yang hadir. Kemudian juga dari bagian organisasi. Oke, mau next ya? Nggak mau next ya? Nah, keunggulan sistem niki, nah seperti nike, dapat seperti yang sampaikan tadi, perang kelurahan dapat mengunggah dokumen langsung di sistem. Nggih. Tim menilai, memeriksa dan memberikan nilai juga di sistem. Nah, tadi seperti yang sampaikan sudah, pimpinan juga dapat memonitoring, kemudian desa juga dapat melihat langsung hasilnya di sistem dan dapat melihat masukan perbaikan. Nah, niki yang menjadi digarisbawahi bahwa nanti perangkat daerah atau kelurahan akan dapat langsung melihat masukan dari tim juri. Nggih. Nanti pada saat menilai, tim juri akan memberikan eh, rekomendasi perbaikan langsung di sistem dan langsung bisa dilihat oleh apa ke masing-masing kelurahan peserta Mangupura Award. Nah, nah per rekomendasi niki dapat Bapak Ibu tindak lanjuti nggih, untuk perbaikan perbaikan tata kelola di masing-masing kelurahan sehingga tahun depan ketika Mangupura Award lagi dilaksanakan Bapak Ibu sudah menjadi nilainya semakin baik. Nggih. Penghargaan, nah di kelurahan eh, dengan kategori indeks memuaskan diberikan piagam penghargaan, dana peningkatan tata kelola pemerintahan seperti pengadaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas aparatur, dan pembangunan serta peningkatan kualitas wilayah. Tiga kelurahan dengan nilai tertinggi pada kategori indeks memuaskan diberikan trofi penghargaan Mangupura Award. Jadi Bapak Ibu untuk penghargaan tidak jauh beda dengan penghargaan yang kita diberikan pada tahun lalu. Nih, kita meniru meniru pemberian penghargaan dari Mangupura Award tahun 2025. Nih. Nah, terima kasih. Artinya sudah habis slide saya. Mudah-mudahan tidak keluar lagi eh, karena internet. Jadi Bapak Ibu sebagai akhir eh, penyampaian, yang pertama kami mohon nanti pada saat mengikuti Mangupura Award tahun 2026, kami mohon para kelurahan, pemerintah kelurahan bisa serius dalam melakukan atau menginput data, nggih, Bapak Ibu. Karena dari segi apa hasil nanti
seperti pada tabel niki nanti Bapak Ibu akan mendapat semacam predikat nih di piagamnya Bapak Ibu nih. Umpamanya kelurahan Kerobokan level 4. Nah, maka kategorinya kategori tata kelola pemerintahan Bapak Ibu akan menjadi level 4 atau kategori baik. Nih, itu akan muncul di piagamnya Bapak Ibu. Kemudian niki akan berlaku setahun nggih. Selama setahun Bapak Ibu sandang beban niki predikat niki nggih. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang atau sangat kurang nggih. Nah, sehingga kami mohon Bapak Ibu dari kelurahan dapat secara serius memberikan kami atau menginput data atau dokumen yang harus Bapak Ibu input sehingga benar-benar mencerminkan tata kelola di masing-masing kelurahan. Oke. Jadi mohon Niki sekali lagi mohon serius untuk melakukan Niki, jangan hanya sekedar-sekedar. Oke. Selanjutnya apabila ada yang kurang jelas, lagi sebentar Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada kami dan sekaligus pada tim juri yang hadir sebagai penyusun instrumen bisa Bapak Ibu tanyakan langsung nanti di akhir sesi. Eh, dan mungkin kalau masih ada yang kurang jelas selesai acara niki, boleh langsung bertanya ke kami di bagian organisasi mengenai apa yang belum jelas. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan nanti melaksanakan upload data mulai 1 Mei sampai 30 Juni 2026. Saya kira itu dulu dari sebagai gambaran umum pelaksanaan Mangupura Award. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator kita Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak atas paparannya. Eh, Walaupun dengan kendala sinyal, oke, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Kabak, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal lagi, nggih. Eh, Selanjutnya paparan terkait instrumen penilaian kelurahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ide Bagus Purwania. Kepada Pak Guspur, sudah siap? Baik, siap Ya, Kak silakan Gita. Pak Guspur. Baik, sebentar saya persiapkan dulu eh, presentasinya. Apakah presentasinya sudah terlihat nggih? Masih on proses sepertinya Pak Guspur. Belum? Sudah, sudah ya? Sudah terlihat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dari Kelurahan. Jadi izin saya Ide Bagus Gede Purwania sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di bagian organisasi untuk meneruskan terkait dengan instrumen penilaian tingkat kelurahan Mangupura Award 2026 yang telah disepakati oleh tim juri karena di Mangupura Award kali ini tidak ada tim perumus, semua instrumen disusun oleh tim juri. Izin dari tim juri, saya akan mempresentasikan terkait dengan instrumen penilaiannya. Jadi jika ada yang ingin disampaikan, di sini sudah ada beberapa tim juri juga yang sudah bergabung ke Zoom meeting. Jadi kalau misalnya ada yang perlu disampaikan oleh tim juri, silakan nggih. Jadi mungkin saya akan bacakan dulu terkait dengan instrumen penilaian tingkat kelurahan. Baik, yang pertama
itu ada terkait dengan aspek penatausahaan aset kelurahan. Di sini bobot aspeknya ini sebesar 10%, di mana masing-masing aspek ini eh, terdapat beberapa indikator penilaian. Untuk penata usaha aset kelurahan, indikator yang dinilai yaitu yang pertama laporan transaksi aset semester 1 dan 2 tahun 2025, bukti dukungnya yang kedua adalah laporan hasil inventarisasi aset tahun 2025, laporan hasil inventarisasi aset ketiga yaitu buku inventaris BMD atau daftar BMD kelurahan, di mana bobot penilaiannya ini sebesar 20%. Nah, ini eh, untuk penetapan aset bukti dukung yang perlu di-upload ke sistem Mangopro Award untuk tata usaha aset kelurahan. Yang selanjutnya aspek tata kelola keuangan kelurahan dengan bobot 15%, di mana indikator dalam tata kelola keuangan di sini ada yang pertama tertib administrasi keuangan. Nah, ini bukti dukungnya lumayan banyak ya. Jadi yang pertama ada surat permintaan pembayaran, RAB kegiatan, kwitansi bermaterai, bukti transfer, faktur pajak, SSP atau ID billing pajak, berita acara serah terima, dokumentasi foto kegiatan, surat pengantar laporan, disposisi camat, rekap tanggal pengiriman laporan, bukti potong PPh 21 atau 23, SSP atau ID billing, rekap pajak per kegiatan, dan buku pembantu pajak dari Januari sampai Desember 2025. Ini bobotnya 70%. Yang kedua yaitu indikator yang kedua kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan bobot 30% dengan bukti dukung yang perlu disiapkan oleh kelurahan, diantaranya adalah Renja Kelurahan tahun 2025, DPA Kecamatan eh, khusus ke bagian kelurahan tahun 2025. Yang ketiga rekap realisasi per kegiatan tahun 2025 dan yang laporan semester 1 dan semester 2 tahun 2025. Nah, jadi dua indikator ini yang akan dinilai dalam tata kelola keuangan kelurahan. Selanjutnya, tata kelola arsip kelurahan dengan persentase bobot sebesar 5% dengan indikator diantaranya yang pertama, pengelolaan arsip dinamis, bobotnya 50%, dengan bukti dukung berupa surat-surat yang diciptakan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang tercipta tahun 2025, buku kendali surat masuk, buku kendali surat keluar, lembar disposisi, buku atau formulir layanan arsip, daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar arsip vital, dan daftar serta berita acara pemindahan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu SDM kearsipan. Ini bobotnya sebesar 25% dengan bukti dukung yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah surat keputusan pengelola arsip. Yang kedua adalah sertifikat BIMTEK atau sosialisasi atau workshop atau seminar untuk eh, terkait dengan pengelolaan kearsipan. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu prasarana kearsipan dia dengan bobot sebesar 25%. Bukti dukung yang perlu dipenuhi diantaranya yaitu dalam bentuk foto ya, karena berupa sarana prasarana yaitu filing kabinet, map folder dan map gadung, box arsip, rak arsip, record center, dan ruang layanan arsip. Baik, kita lanjut ke aspek yang keempat, yaitu tata kelola SDM kelurahan dengan bobot penilaian sebesar 10%, di mana indikator yang dinilai dalam tata kelola SDM diantaranya yang pertama adalah persentase kehadiran pegawai dengan bobot 50%. Bukti dukung yang perlu dikumpulkan oleh kelurahan diantaranya adalah dokumen
yang dilampirkan berupa rekapitulasi absensi ya dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Indikator yang kedua yaitu administrasi tata kelola sumber daya manusia dengan bobot 50%, dengan laporan data kepegawaian. Di antaranya yaitu nilai DMS dan indeks kualitas data berdasarkan data pada MyASN. Yang kedua adalah nilai indeks kualitas data dari BKN terkait dengan disparitas data. Lanjut ke aspek yang kelima terkait dengan tata kelola pelayanan publik dengan bobot sebesar 25%. Indikatornya meliputi yang pertama adalah kebijakan pelayanan, khususnya mengacu pada standar pelayanan dengan bobot penilaian sebesar 5%. Bukti dukung yang harus dikumpulkan oleh kelurahan diantaranya yaitu yang pertama dokumen standar pelayanan yang berisi seluruh jenis layanan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah foto atau screenshot publikasi standar pelayanan yang dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Yang ketiga adalah berita acara penyusunan standar pelayanan yang melibatkan unsur masyarakat. Yang keempat adalah laporan review atau MONEF standar pelayanan yang di dalamnya berisi berita acara, foto, notulensi, hasil peninjauan ulang, dan melibatkan unsur masyarakat. Indikator yang kedua yaitu kebijakan pelayanan terkait dengan visi, misi, moto, dan maklumat pelayanan. Bobot penilaiannya sebesar 5% dengan pemenuhan bukti dukung berupa foto, screenshot, visi, misi, dan moto yang dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Yang kedua adalah pemenuhan siklus maklumat pelayanan terkait dengan ketersediaan maklumat dan penetapan maklumat pelayanan. Yang ketiga adalah foto atau screenshot maklumat pelayanan yang dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu terkait dengan kebijakan pelayanan. SKM, Survei Kepuasan Masyarakat dengan bobot penilaian sebesar 5%. Di mana bukti dukung yang harus dipenuhi diantaranya yang pertama laporan SKM tahun 2025, foto atau screenshot ya publikasi hasil SKM. Yang ketiga adalah laporan tindak lanjut hasil SKM. Indikator yang keempat yaitu terkait dengan profesionalisme SDM pelayanan dengan bobot penilaian sebesar 15%. Bukti dukung yang perlu dipenuhi diantaranya adalah foto publikasi jam pelayanan, foto publikasi kode etik atau kode perilaku. Yang ketiga adalah foto pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan. Yang keempat, surat penunjukan ASN berprestasi. Dan yang kelima adalah foto dokumen dan penerapan budaya 5S. Indikator selanjutnya yaitu terkait dengan sarana prasarana dengan bobot penilaian sebesar 15%. Bukti dukung yang perlu dipenuhi diantaranya adalah foto fasilitas parkir. Diantaranya parkir roda 2, parkir roda 4, petugas parkir, CCTV, penitipan jaket atau helm, pelindung kanopi, dan fasilitas penunjang lainnya terkait dengan fasilitas parkir. Yang kedua, foto fasilitas ruang tunggu. Di antaranya seperti tempat duduk, ada TV, bahan bacaan, pengisi daya, WiFi, air minum, AC, kipas angin, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu foto kondisi toilet, di mana seperti misalnya ada toilet pria, toilet wanita, wastafel, sabun, tisu, air bersih, ada monef untuk kebersihan toilet, dan fasilitas lainnya. Yang keempat adalah foto fasilitas sana prasarana kelompok bagi kelompok rentan.
Di antaranya seperti kursi roda atau tongkat, pintu masuk yang mudah diakses, step lobby, lift khusus, selasar, toilet khusus, ruang tunggu khusus, building block, parkir khusus, alat bantu tunanetra atau tunarungu, arena bermain anak, ruang laktasi, dan fasilitas lainnya. Nomor 5, ada foto fasilitas jaminan keamanan pelayanan. Di antaranya misalnya ada P3K, ada APAR, ada jalur evakuasi, ada titik kumpul, CCTV, simulasi kebencanaan, antivirus, smoke detector, security, sertifikasi kelayakan gedung, metal detector, hydran, dan lain sebagainya. Yang keenam, foto fasilitas sarana prasarana penunjang lainnya. Dan yang terakhir, foto kondisi loket pelayanan. Seperti misalnya ada petugas pelayanan, papan meja, kursi, layar display, bahan cetak, ATK, register tamu, dan yang lainnya. Selanjutnya, terkait indikator yang keenam, yaitu sistem informasi pelayanan publik dengan bobot penilaian sebesar 15%. Bukti dukung yang perlu dipenuhi diantaranya link website dan foto screenshot sistem informasi pelayanan publik. Yang kedua adalah foto atau screenshot sistem informasi pelayanan publik yang terhubung dengan layanan span lapor. Ini wajib ya, span lapor wajib, kontak bupati juga wajib karena merupakan program prioritas dari Bapak Bupati, SKM, aplikasi kepegawaian atau SDM, Sidumas, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada foto atau screenshot pemuktahiran atau unggahan berkala yang dilakukan pada periode tahun 2025 melalui website. Jadi, minimal ada satu postingan berkala setiap bulan. Jadi, ada 12 postingan minimal pada tahun 2025. Selanjutnya, indikator yang ketujuh, yaitu konsultasi dan pengaduan dengan bobot penilaian sebesar 15%, dengan pemenuhan bukti dukung berupa 1. Dokumen standar pelayanan pengelolaan pengaduan, 2. Foto standar pelayanan pengelolaan pengaduan yang dipublikasikan, 3. Foto sarana pelayanan pengaduan seperti kontak saran, email, media sosial, kontak bupati, sidumas, panlapor, WhatsApp, telepon, atau ada sarana pengaduan yang bisa datang langsung ke kantor dan melalui kanal website. Yang keempat, SK petugas pengelola pengaduan. Yang kelima adalah laporan pengelolaan pengaduan seperti dokumentasi yang diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monep, ditindaklanjuti, dan dipublikasikan. Indikator yang kedelapan terkait dengan tata kelola persampahan dengan bobot penilaian paling tinggi di pelayanan publik, yaitu sebesar 25% karena merupakan program prioritas ya Bapak Bupati terkait dengan PSBS, sehingga memiliki nilai yang cukup tinggi ya. Dengan bukti pemenuhan berupa yang pertama regulasi atau kebijakan kelurahan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber yang sejalan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah Renstra Kelurahan yang memuat kebijakan, rencana dan program pengelolaan persampahan berbasis sumber. Yang ketiga, Rencana Kerja atau Renja Kelurahan yang memuat program atau kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber pada tahun 2026. Selanjutnya nomor 4, yaitu dokumen rencana aksi pengelolaan sampah berbasis sumber. Selanjutnya data fasilitas MRF seperti TPST, TPS 3R, bank sampah, atau rumah kompos, dan lain sebagainya yang terdapat di kelurahan. Nomor 6, dokumen pencatatan volume sampah terkelola di kelurahan. Selanjutnya daftar dan dokumentasi foto seluruh sarana pengolahan
pengelolaan sampah yang dimiliki seperti halnya truk, mochi, kontainer, gerobak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan pengangkutan sampah secara terpilah oleh pengangkut sampah berupa foto pengangkutan sampah secara terpilah dan jadwal pengangkutan sampah secara terpilah. Nomor 9 yaitu mekanisme pengawasan atau pembinaan pengelolaan sampah berbasis sumber. Selanjutnya, aspek eh, yaitu aspek program inovasi kelurahan dengan bobot 25%. Indikator yang dinilai diantaranya yaitu yang pertama dokumen inovasi dengan bobot 25%, dampak inovasi dengan bobot 35%, dan cakupan kebermanfaatan inovasi sebesar 25% dengan bukti dukung berupa dokumen inovasi ya sesuai dengan format atau ketentuan. Jadi nanti ada format ketentuan dokumen inovasinya dan lampiran dokumen HKI, hak kekayaan intelektual. Yang nomor 4 yaitu dokumentasi inovasi. Di sini dokumentasi inovasinya berupa video, profil, dan implementasi inovasi dengan bobot penilaian sebesar 15% dan didukung dengan dokumentasi kebijakan inovasi. Berikut merupakan kriteria dan kategori serta format dokumen inovasi. Yang pertama, kriteria inovasi, yaitu memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan, atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, kebermanfaatan, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru atau diadaptasi, dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya, serta berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat. Kategori inovasi untuk program inovasi diantaranya yang pertama, pengelolaan lingkungan dan krisis sampah sesuai dengan program prioritas Bapak Bupati terkait dengan PSBS. Jadi yang pertama terkait dengan persampahan ya. Yang kedua, transformasi ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Selanjutnya, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Penyediaan pelayanan kesehatan, transformasi digital pelayanan publik, ketahanan bencana dan keamanan, pembangunan dan tata ruang berkelanjutan, pembangunan pariwisata berkelanjutan, pelaksanaan program makan bergizi, dan swasembada pangan, air, dan energi. Untuk format dokumen inovasi, di sini ada beberapa aspek yang perlu dimasukkan dalam dokumen inovasi. Di antaranya yang pertama adalah latar belakang dan tujuan yang menguraikan terkait dengan rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi. Yang kedua adalah menggambarkan kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan. Yang ketiga adalah tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Jadi yang termuat dalam latar belakang dan tujuan seperti tersebut dengan melampirkan data pendukung yang relevan maksimal 300 kata. Yang kedua yaitu kebaharuan yang menjelaskan ide atau gagasan dan keunggulan atau unique value dari inovasi dengan maksimal penjelasan 200 kata. Yang ketiga yaitu implementasi dan evaluasi inovasi yang berisi tentang implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dibahas pada bagian latar belakang.
Jadi evaluasi yang telah dilakukan pada inovasi secara resmi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan, dan maksimal untuk penjelasannya 200 kata. Selanjutnya, signifikansi atau arti penting dari inovasi, yaitu uraian dampak inovasi, yaitu membandingkan antara kondisi sebelum diimplementasikannya inovasi dan sesudah diimplementasikannya inovasi, before afternya, sehingga terlihat perbedaan setelah diimplementasikannya inovasi. Jelaskan di sini juga menjelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. Jadi dilengkapi dengan uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari internal maupun eksternal dengan memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi, yaitu dalam penilaian kualitatif dan kuantitatif. Di sini maksimal 600 kata. Selanjutnya, adaptabilitas. Nah, adaptabilitas ini berisi tentang apakah inovasi ini bisa direplikasi atau tidak. Jadi, jika bisa direplikasi, ya sebutkan UPP atau instansi yang mereplikasi inovasi. Jadi maksimal di sini penjelasan dalam 100 kata. Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Maksimal 200 kata. Selanjutnya terkait dengan sumber daya. Jadi pada bagian sumber daya ini harus menjelaskan tentang sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, metode, dan peralatan atau material dengan penjelasan maksimal 200 kata. Selanjutnya terkait dengan strategi keberlanjutan yang menjelaskan terkait dengan strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum, implementasi, atau pemberlakuan inovasi, strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas, dan pemberlakuan SOP. Strategi sosial berupa partisipasi atau kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan berperan di masing-masing pihak. Dengan melengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data pendukung yang relevan maksimal dalam 500 kata. Selanjutnya regulasi inovasi, ya regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan inovasi. Selanjutnya kualitas inovasi. Ini dapat dijelaskan dalam bentuk video profil dan penerapan inovasi. Jadi video ini diunggah nanti sebagai bukti dukung yang memuat 5 unsur. Di antaranya ada latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan hasil. Maksimal durasi videonya sekitar 5 menit. Selanjutnya, ini aspek yang terakhir terkait dengan administrasi akuntabilitas kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%. Di mana indikator yang dinilai di antaranya adalah pohon kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%, bukti dukung yang harus diunggah yaitu pohon kinerja kelurahan tahun 2025. Yang kedua adalah perjanjian kinerja dengan bobot penilaian sebesar 40% dengan bukti dukung berupa perjanjian kinerja tahun 2025. Yang ketiga adalah laporan kinerja tahun 2025 dengan bobot penilaian 50%. Nah, selanjutnya tadi eh, terkait dengan instrumen penilaian tahap verifikasi dokumen. Pada tahap presentasi terdapat juga instrumen yang digunakan, di antaranya
sebagai berikut, yaitu yang pertama, kehadiran pimpinan unit kerja. Jadi eh, diwajibkan agar pada tahap presentasi eh, harus disampaikan atau presentatornya itu adalah kepala instansi. Kalau dari kelurahan, yaitu dari lurahnya langsung yang melakukan presentasi. Jika misalnya berhalangan, maka wajib melampirkan dokumen atau bukti yang sah kenapa kepala instansinya tidak bisa hadir. Sehingga bisa dicarikan waktu lain. Kalau misalnya diwakilkan, maka akan mengurangi nilai pada bobot ini, yaitu sebesar 30%. Yang kedua yaitu isi atau konten presentasi. Jadi yang dinilai adalah isi presentasi, ya, apakah memberikan informasi yang akurat, lengkap dan sesuai dengan hasil verifikasi, dan presentasi mengkombinasikan beragam multimedia seperti halnya slide, foto, video, grafik dan lain sebagainya secara efektif. Bobot penilaiannya sebesar 15%. Yang ketiga adalah struktur atau organisasi presentasi. Jadi di sini adalah presentasi apakah sudah terstruktur dan terorganisir sesuai dengan indikator yang dinilai. Ini bobotnya sebesar 10%. Yang keempat terkait dengan penyampaian presentasi. Dengan sub indikator yaitu presentator disampaikan oleh kepala instansi. Presentator menyampaikan presentasi dengan jelas, sistematis, dan intonasi yang tepat. Dan presentator menguasai materi presentasi dengan baik, dengan bobot di sini penilaian sebesar 15%. Selanjutnya, kemampuan menjawab pertanyaan, di mana yang dinilai adalah mampu menjawab pertanyaan dengan benar, akurat, dan sesuai dengan dasar teoritis atau regulasi. Yang kedua adalah jawaban disertai dengan contoh konkret yang relevan dengan kondisi lapangan. Di sini bobotnya sebesar 30%. Tahap yang ketiga yaitu verifikasi faktual lapangan. Jadi indikator faktual yang dinilai sama dengan verifikasi dokumen terkait dengan adanya penatausahaan aset, tata kelola keuangan, arsip, tata kelola SDM, tata kelola pelayanan publik, inovasi, dan juga akuntabilitas. Jadi untuk yang pertama penatausahaan aset, sub-indikator yang dinilai diantaranya adalah aset kelurahan dapat ditunjukkan secara fisik, kondisi aset sesuai dengan laporan inventaris, penandaan identifikasi aset jelas, dan mutasi aset tercermin di lapangan dengan bobot sebesar 10%. Yang kedua, tata kelola keuangan kelurahan yang dinilai adalah kegiatan yang dilaporkan benar-benar dilaksanakan, progres kegiatan sesuai laporan tahunan, output kegiatan dapat dibuktikan dengan bobot penilaian sebesar 10%. Tata kelola arsip kelurahan yang dinilai yaitu arsip aktif tertata dan mudah diakses, arsip inaktif terpisah dan terdata, sarana prasarana arsip tersedia berfungsi dengan baik serta sebagai penyimpanan arsip, dan SDM pengelola arsip yang kompeten dengan proporsi bobot sebesar 5%. Selanjutnya tata kelola SDM kelurahan yang dinilai adalah kehadiran pegawai sesuai dengan laporan yang diunggah pada verifikasi dokumen. Pegawai memahami tugas dan fungsinya, mungkin nanti ada wawancara kepada pegawai. Yang ketiga adalah budaya kerja dan disiplin terlihat nyata. Di sini bobot penilaian sebesar 10%. Selanjutnya terkait dengan tata kelola pelayanan publik. Yang dinilai yang pertama adalah standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SKM dipublikasikan dan diterapkan atau dilakukan. Yang kedua, sarana prasarana pelayanan tersedia dan berfungsi bagi pengguna layanan. Yang ketiga, sistem informasi pelayanan digunakan dan dapat diakses oleh pengguna layanan. Mekanisme pengaduan tersedia dan berjalan. Terdapat SDM pelayanan yang melayani pengguna layanan sesuai dengan budaya pelayanan. Yang terakhir adalah program pengelolaan persampahan dilaksanakan di lingkungan dan terpantau lingkungan bersih dan tidak terjadinya penumpukan sampah dengan bobot penilaian sebesar 25%. Selanjutnya terkait dengan program inovasi kelurahan. Di sini
yang dinilai terkait dengan manfaat dan dampak dari inovasi, yaitu terdapatnya bukti nyata manfaat inovasi bagi masyarakat, seperti misalnya peningkatan pelayanan, efisiensi, dan kesejahteraan. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan atau inovasi dapat ditunjukkan. Yang ketiga, inovasi memberikan dampak sosial, ekonomi, dan atau lingkungan. Selanjutnya terkait dengan efektivitas implementasi inovasi, yaitu implementasi sesuai dengan perencanaan inovasi, SOP dan alur kerja inovasi jelas dan diterapkan. Yang ketiga adalah pengelolaan SDM, anggaran dan waktu dilakukan efektif dan efisien. Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan inovasi, yaitu terdapat dukungan kebijakan atau regulasi daerah terhadap inovasi, ketersediaan anggaran jangka panjang untuk keberlanjutan inovasi, SDM lokal mampu menjalankan inovasi secara berkelanjutan. Selanjutnya terkait dengan monitoring dan evaluasi inovasi, indikator kinerja inovasi jelas dan terukur, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan inovasi. Dan yang terakhir terkait dengan kesesuaian dengan prioritas nasional atau daerah. Jadi inovasi selaras dengan visi misi kepala daerah, RPJMD dan Renstra. Yang kedua, inovasi mendukung prioritas nasional, RPJPN, transformasi sosial atau ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ekologi. Yang terakhir, aspek administrasi akuntabilitas kinerja dengan indikator yaitu pohon kinerja kelurahan sesuai dengan yang dikumpulkan, perjanjian kinerja 2025 sesuai dengan yang dikumpulkan, dan laporan kinerja 2025 sesuai dengan yang dikumpulkan sebesar 15%. Baik, em, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan instrumen penilaian dari masing-masing tahapan, dari tahap verifikasi dokumen, tahap presentasi, dan juga tahap verifikasi faktual. Agar menjadi perhatian bagi tim dari kelurahan untuk mengumpulkan bukti dukung sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan oleh tim juri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Mungkin dari tim juri ada yang mau menyampaikan terkait dengan instrumen penilaian ini, dipersilakan. Baik, Pak Guspur sudah? Sudah kita. Nih. Terima kasih Saya Pak tambahkan Guspur atas sedikit ya. pemaparannya. Oh, silakan. Ada tim juri kayaknya Kak, Oke, ya. silakan tim juri. Dari saya, dari saya. Oh, Oh, Pak dari Kabak. Bapak. Ya, ya. Oke, silakan Pak Kabak. Untuk Bapak Ibu Kelurahan, saya tambahkan sedikit terkait inovasi. Nggih. Jadi inovasi yang nanti Bapak Ibu kirimkan itu adalah inovasi kelurahan, nggih. Bukan inovasi masyarakat. Jadi inovasi atas nama kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kategori dan kriteria inovasi tadi disampaikan. Nah, niki di kriteria niki semuanya harus dipenuhi. Nih, tadi jadi harus ada kebaruan, efektif, kemudian bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, sedangkan kategori niki Bapak Ibu pilih salah satu yang mana sesuai dengan inovasi Bapak Ibu. Misalnya inovasi tentang persampahan. Nah, tentu kategorinya adalah pengelolaan lingkungan dan krisis sampah. Misalnya inovasi tentang tata kelola pemerintahan, misalnya. Oke, mungkin ada di sana salah satu yang Bapak Ibu harus pilih. Nah, saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Tadi penjelasannya sudah lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih Oke. Pak Kabak. Sekali lagi terima kasih Pak Guspur atas pemaparannya terkait instrumen penilaian kelurahan. Bapak Ibu masih semangat nggih? Baik, kami harapkan masih semangat nih karena masih ada satu pemaparan lagi Bapak Ibu terkait sistem informasi mau perwat atau terkait aplikasinya. Baik, untuk menyingkat waktu,
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan tentang sistem informasi Mangupro Award yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Cahyani dari bagian organisasi. Silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Yuli. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar nih? Nggih, terdengar Bu Yuli? Izin untuk share screen, ya. Silakan. Apakah sudah terlihat ya untuk share screen saya? Eh, Baik, mohon izin pimpinan, Bapak Kabak Bagian Organisasi, tim pelaksana dan juga tim juri. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Dan terima kasih kepada para Bapak Ibu petugas penghubung dari kelurahan yang sudah hadir pada acara sosialisasi Mangupura Award tingkat kelurahan hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Yuli Cahyani dari bagian organisasi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem Mangupura Award. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pelaksanaan Mangupura Award tahun 2026 kali ini akan dilaksanakan secara digital, eh, baik itu yaitu dari pengunggahan bukti dukung dan juga penilaian Mangupura Award-nya akan dilaksanakan secara digital melalui sistem Mangupura Award ini. Nah, sebelumnya dari kami juga sudah menyiapkan dokumen panduan sistem Mangupra Award. Bapak Ibu bisa akses melalui link materi sosialisasi yang sudah kami share pada kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa klik link tersebut, kemudian nanti akan diarahkan ke Drive Sosialisasi Mangupura Award 2026. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada dokumen panduan sistem Mangupura Award 2026. Bapak Ibu bisa langsung klik dokumen tersebut dan Bapak Ibu bisa langsung membaca panduan yang tersedia di sini. Nah, pada panduan ini, penggunaan sistem Mangupura Award ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pembuatan akun, kemudian yang kedua adalah tata cara untuk login, kemudian penjelasan singkat mengenai dashboard dan juga pengaturan akun. Kemudian yang ketiga ada tutorial bagaimana caranya pengisian data atau pengunggahan dokumen bukti dukung yang nantinya akan menjadi aspek penilaian pada Mangupura Award. Kemudian yang keempat, terakhir ada monitoring penilaian, di mana di sini nanti Bapak Ibu bisa memantau proses perkembangan penilaian dari Mangupura Award. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk menjelaskan mengenai penggunaan sistem Mangupura Award ini, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkat Bapak Ibu masing-masing, baik itu komputer ataupun laptop, sehingga sembari saya menjelaskan mengenai cara penggunaan sistem Mangupura Award ini, Bapak Ibu bisa langsung mencoba pada perangkat Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dari pembuatan akun terlebih dahulu ya. Baik, untuk pembuatan akun, pertama-tama Bapak Ibu bisa membuka browser Bapak Ibu pada perangkat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pada browser tersebut, Bapak Ibu bisa mengetikkan Mangupura Strip award.badungkat.go.id. Kemudian kita enter. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama atau landing page dari sistem Mangupura Award. Nah, pada landing page ini Bapak Ibu mendapatkan beberapa informasi mengenai apa itu Mangupura Award. Kemudian di sini ada aspek penilaian dari Mangupura Award, baik itu dari tingkat pemerintah desa, kelurahan, dan juga perangkat daerah. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan dari Mangupura Award 2006 ini. Nah, kemudian untuk melakukan pembuatan akun atau registrasi sendiri, Bapak Ibu dapat mengeklik tombol registrasi yang berada di sebelah kiri di sini. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Nah, pada halaman registrasi akun ini Bapak Ibu bisa mengisi formulir
registrasi akun dan melengkapi data Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ada yang pertama, kolom input yang pertama ada nama lengkap. Di sini Bapak Ibu bisa menginputkan nama lengkap Bapak Ibu sesuai dengan data petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan yang sudah dibuat dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk jabatan juga sama, Bapak Ibu bisa memasukkan jabatan Bapak Ibu berdasarkan surat penugasan yang sudah dibuat. Kemudian untuk instansi, instansi di sini Bapak Ibu bisa memilih instansi Bapak Ibu masing-masing, di mana misalnya adalah kelurahan, kita bisa ketikkan langsung kelurahan. Nah, di sini saya memakai untuk contoh adalah Kelurahan Kedonganan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memasukkan NIP, NIPPK atau NIK Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti untuk NIP, NIPPK atau NIK ini akan menjadi username pada saat login nanti. Kemudian untuk password, password sendiri Bapak Ibu bisa bebas membuat password berdasarkan keinginan Bapak Ibu, tapi mohon passwordnya buatlah password yang mudah diingatnya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pada saat login Bapak Ibu malah lupa password yang Bapak Ibu buat pada saat registrasi ini. Kemudian untuk konfirmasi passwordnya kita masukkan password yang sama. Kemudian setelah password, selanjutnya kita akan menginputkan nomor WhatsApp yang aktif. Silakan masukkan nomor WhatsApp Bapak Ibu yang aktif. Nah, nomor WhatsApp ini nanti akan digunakan untuk mengirim kode verifikasi. Nah, untuk mengirim kode verifikasi tersebut, Bapak Ibu bisa mengeklik tombol kirim OTP yang berada di sebelah kanan. Nah, silakan Bapak Ibu klik tombolnya. Kemudian akan ada notifikasi kode OTP terkirim. Nah, karena ini melalui WhatsApp, silakan Bapak Ibu sekarang cek WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Apakah sudah ada WhatsApp dari pemerintah Kabupaten Badung? Nah, di sini akan ada kode OTP atau kode verifikasi yang sudah dikirimkan. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman registrasi kembali dan memasukkan kode verifikasinya pada kolom kode verifikasi di sini. Kemudian jika sudah memasukkan kode verifikasi, eh, Bapak Ibu bisa kembali mengecek data Bapak Ibu masing-masing yang sudah Bapak Ibu inputkan, apakah sudah sesuai atau sudah lengkap. Jika sudah sesuai dan lengkap, Bapak Ibu bisa mengeklik buat tombol buat akun sekarang yang berada di bawah ini. Kita klik tombol buat akun sekarang. Nah, setelah mengklik tombol buat akun sekarang, akan ada notifikasi bahwa pendaftaran akun Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, karena pendaftaran akun ini memerlukan persetujuan atau verifikasi dari administrator, silakan Bapak Ibu bisa menunggu untuk administrator dari kami menyetujui akun Bapak Ibu. Ketika akun Bapak Ibu sudah disetujui, nantinya akan ada pesan atau WhatsApp melalui aplikasi WhatsApp Bapak Ibu yang berisikan pemberitahuan bahwa akun Bapak Ibu sudah aktif. Pesan yang masuk di WhatsApp
Nah, seperti ini. Di sini ada di WhatsApp akan ada pemberitahuan bahwa akun Anda telah diverifikasi oleh administrator. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan pesan pemberitahuan seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung dapat login ke sistem Mangupura Award. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan nih untuk pembuatan akun ini? Apakah Bapak Ibu sudah semua membuat akun? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya harap sudah semua nggih, berhasil untuk membuat akun. Nah, kita lanjutkan saja untuk ke tahap login. Nah, di sini untuk login, Bapak Ibu bisa klik tombol login yang berada di pojok kanan atas. Di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan NIP, NIPPK, atau NIK Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu inputkan pada saat pendaftaran akun tadi. Passwordnya juga. Nah, kemudian jika Bapak Ibu berhasil login, akan ada notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah berhasil login dan akan diarahkan menuju halaman dashboard. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari sistem Mangupura Award. Nah, pada dashboard ini Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa informasi yang sudah ditampilkan. Nah, informasi tersebut berupa yang pertama adalah total indikator. Total indikator ini merupakan jumlah total indikator yang Bapak Ibu harus isi. Kemudian di sini ada sudah mengisi, yaitu adalah jumlah indikator penilaian yang sudah Bapak Ibu isi. Kemudian yang di sini ada sebelah kanan ada sudah dinilai, itu berarti jumlah indikator penilaian yang sudah Bapak Ibu yang sudah dinilai oleh juri. Kemudian di sini ada informasi mengenai tahapan dari Mangupura Award yang sedang berlangsung. Di sini dapat dilihat bahwa tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan verifikasi dokumen. Kemudian pada dashboard juga ada informasi mengenai monitoring pengisian data. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat bahwa monitoring pengisian datanya adalah pada tahapan verifikasi dokumen dan terdapat aspek-aspek yang dapat dilihat pada bagian sebelah kiri. Nah, di sini terlihat ada bobot penilaian dari aspeknya, kemudian total indikator yang harus diisi pada setiap aspek, kemudian ada progres pengisian dokumen bukti dukung pada setiap indikator dan aspek. Selanjutnya di bagian paling bawah di sini ada informasi mengenai rincian proses penilaian. Nah, karena proses penilaian belum ada, maka di sini masih belum ada tampilan mengenai rincian penilaian tersebut. Kemudian untuk pengaturan akun. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengatur akun Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa mengeklik bagian profil yang berada di pojok kanan atas. Sini Bapak Ibu bisa klik saja langsung. Kemudian untuk pengaturan akun, Bapak Ibu bisa klik menu akun atau pengaturan akun di bawah ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk mengubah profil atau akun Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan foto profilnya, kemudian mengubah namanya, username-nya bisa diubah juga di sini, kemudian nomor teleponnya juga bisa diubah, password dan konfirmasi password juga bisa diubah di sini. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai menginputkan perubahan untuk akun Bapak Ibu, bisa langsung klik simpan untuk menyimpan perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya itu merupakan pengaturan akun. Kemudian untuk penjelasan berikutnya adalah tata cara pengisian data atau pengunggahan dokumen bukti dukung dari setiap aspek penilaian Mangupura Award. Nah, Bapak Ibu bisa klik bagian pojok kiri atas ini untuk menampilkan menu yang berada menu pada sistem Mangupura Award ini. Nah, pada panel menu sebelah kiri ini, Bapak Ibu bisa mengeklik menu pengisian data. Nah, sini Bapak Ibu klik,
kemudian akan diarahkan ke menu pengisian data. Nah, di sini ada 3 tahap untuk pengisian datanya. Ada tahap verifikasi dokumen, presentasi, dan verifikasi faktual lapangan. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai tahap verifikasi dokumen. Nah, pada bagian sebelah kiri di sini ada list aspek atau aspek penilaian yang menjadi aspek pada Mangupura Award. Nah, Bapak Ibu bisa klik salah satu aspek penilaian di sini untuk melakukan pengunggahan dokumen bukti dukung. Misalnya salah satunya kita klik penataan usahaan aset. Nah, di sini penataan usahaan aset terdapat 3 indikator penilaian yang perlu Bapak Ibu inputkan dokumen bukti dukungnya. Nah, di mana 3 indikator ini berupa yang pertama adalah laporan mutasi atau transaksi aset semester 1 dan 2 tahun 2005. Kemudian ada indikator laporan hasil inventarisasi aset. Kemudian yang ketiga ada indikator buku inventaris BMD. Nah, untuk melakukan penguploadan atau pengunggahan bukti dukung, Bapak Ibu bisa klik salah satu indikatornya. Misalnya Bapak Ibu ingin menginputkan dokumen bukti dukung pada indikator laporan mutasi. Bapak Ibu bisa langsung klik. Kemudian di sini sistem akan menampilkan yang pertama adalah penjelasan mengenai detail dari indikator dan ruang lingkup dari indikator penilaian. Kemudian ada skala penilaian dari level 0 sampai level 5. Kemudian yang di terakhir adalah upload bukti. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu bisa melakukan penguploadan atau pengunggahan dokumen bukti dukung yang sudah diminta pada indikator pelaporan mutasi ini. Nah, untuk mengupload sendiri, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik pada tombol browsernya di sini, bisa klik. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih dokumen yang Bapak Ibu ingin upload. Nah, setelah dokumennya dipilih, Bapak Ibu langsung klik tombol simpan untuk menyimpannya. Pilih ya simpan. Tunggu proses upload hingga 100%. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa dokumen yang Bapak upload sudah berhasil diupload. Nah, jika Bapak Ibu nantinya ingin mengganti dokumen yang sudah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu bisa langsung klik ganti file, kemudian Bapak Ibu seperti cara yang sama tadi, browse, kemudian pilih dokumen yang Bapak Ibu ingin upload, kemudian klik simpan kembali, nah, simpan, tunggu proses penguploadan, dan ada notifikasi bahwa dokumen Bapak Ibu sudah diupload. Itu artinya dokumen Bapak Ibu sudah berhasil diubah atau diganti. Begitu Bapak Ibu seterusnya untuk indikator-indikator lainnya sama caranya untuk proses pengunggahan atau penguploadan dokumen bukti dukungnya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan atau status pada bagian sebelah kanan dari indikator. Nah, di sini ada status lengkap atau belum lengkap. Nah, jika ada status lengkap itu berarti Bapak Ibu sudah mengupload secara lengkap semua dokumen bukti dukung yang sudah diperlukan pada indikator ini. Kemudian jika belum lengkap itu artinya Bapak Ibu belum secara lengkap mengupload dokumen bukti dukung pada indikator yang di sini. Begitu Pak Ibu, selanjutnya untuk pengisian dokumen bukti dukung untuk aspek berikutnya itu caranya sama dengan di penataan usaha aset ini. Bapak Ibu bisa langsung mengklik juga. Kemudian Bapak Ibu klik indikatornya dan langsung bisa mengupload dokumen bukti dukung yang diperlukan. Nah, untuk informasi dokumen yang diupload tidak ada batasan tipe ya Bapak Ibu, bisa format apapun, misalnya PDF, Excel, Word, ataupun zip. Jika misalnya Bapak Ibu mempunyai dokumen lebih, misalnya di surat permintaan pembayaran nih, ada dokumennya lebih dari satu yang Bapak ingin upload pada satu kolom upload ini. Pak Ibu bisa dijadikan satu dalam bentuk PDF juga bisa, atau dijadikan satu dalam bentuk zip juga bisa, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tata cara monitoring penilaian. Untuk melihat monitoring penilaian, Bapak Ibu bisa kembali mengeklik menu
yang berada di sebelah kiri. Kemudian pada panel menu sebelah kiri ini Bapak Ibu mengeklik monitoring penilaian. Nah, pada halaman monitoring penilaian ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai progres perkembangan penilaian yang dilakukan oleh juri. Nah, untuk di sini progres perkembangan penilaiannya baru pada tahap verifikasi dokumen saja yang ditampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat perkembangan penilaian untuk semua aspek pada Mangupura Award. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin melihat perkembangan penilaian pada aspek program inovasi, Bapak Ibu bisa langsung mengklik aja untuk aspek program inovasi dan di sini akan ada informasi mengenai perkembangan penilaian, baik itu penilaian secara indikatornya. Di sini masing-masing indikator ada penilaiannya, ada rata-rata skornya, ada progres penilaian juga. Kemudian di sini juga ada rata-rata uh, global untuk aspek program inovasi juga ada. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai sistem Mangupura Award. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan juga. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli atas paparannya terkait sistem Mangupur Award. Selanjutnya, tibalah kita Bapak Ibu di sesi tanya jawab karena telah berakhir nih 3 pemaparan pada hari ini. Baik, untuk sesi pertama mungkin ini silakan saja nih karena ini kelurahan saja. Kami persilakan Bapak Ibu dari kelurahan yang ingin bertanya. Nanti akan dijawab langsung oleh tim kami dari bagian organisasi dan jika perlu nanti ada tim juri juga di sini Bapak Ibu yang akan membantu menjawab. Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu Gita, kami dari Kelurahan Kerobokan Kelot. Oke, silakan Ibu dari Kelurahan Kerobokan Kelot, waktu kami persilakan. Singkat saja, kapan waktu terakhir untuk pengumpulan atau penguploadan terakhir untuk berkas-berkas yang disebutkan dari tadi Nike? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kapan pengumpulan terakhir berkas-berkas yang disampaikan tadi? Mungkin Pak Guspur atau Yuli yang bisa menjawab? Izin Oke, untuk silakan. terakhir pengumpulan submission eh, bukti dukung ke sistem ya. Itu terakhir eh, itu di tanggal 30 Juni. Jadi kita berikan waktu selama 2 bulan ya dari Mei sampai akhir Juni ya sampai akhir Juni. Nanti untuk pelayanan baru di Juli. Gitu. Oke, jadi Apakah bisa menjawab ya? ya, bagaimana dari Ibu Ayudian dari Kelurahan Kerobokan Kelot sudah jelas nggih? Sudah, terima kasih Bu Gita. Oke, terima kasih kembali Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Izin Ibu dari Kelurahan Kedonganan. Oke, silakan Bapak. Mohon izin bertanya satu aja terkait inovasi untuk pendanaannya inovasi ini ke dari tahun lalu kan kita kayak dana pribadi nih ke Bu untuk pembuatan inovasi. Nah untuk tahun ini Punapi kira-kira Bu untuk kegiatan inovasi ya Bu. Kemantan terima kasih. Nggih, terkait inovasi nggih, dana inovasi. Pak Kabak mungkin bisa bantu menjawab Pak Kabak. Baik, Gita, terima kasih. Terkait pendanaan inovasi, nah ini eh, menjadi di luar konteks Mangupura Award jadinya apa Pak Nge? Kalau inovasi yang kita nilai di Mangupura Award ini adalah inovasi yang sudah berlangsung. Nah, untuk info inovasi jika dilakukan oleh apa namanya unit kerja atau perangkat daerah gitu. Nah, syarat dalam Mangupura Award adalah eh, pendanaan atau penganggaran dari inovasi itu eh, harus dijamin ketersediaannya. Gitu. Jadi harus ada anggarannya dalam anggaran
masing-masing unit kerja harus dianggarkan begitu. Itu adalah salah satu syarat dari keberlanjutan sebuah inovasi. Jadi sehingga dalam hal inovasi yang dilakukan oleh unit kerja dijamin keberlanjutannya. Jadi tidak hanya berhenti 1 tahun atau 2 tahun, yang dijamin keberlanjutannya. Di samping dengan penganggaran atau sumber daya anggaran, juga harus dijamin sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu dibuktikan dengan adanya SK tim umpamanya atau kelompok kerja atau tim kerja begitu. Kemudian di samping anggaran, kemudian SDM-nya, kemudian sarana prasarana juga harus ada yang eh, dijamin keberadaannya, sehingga meyakinkan juri nanti pada saat penilaian bahwa inovasi ini memang benar-benar adalah milik unit kerja yang bersangkutan dan benar-benar diimplementasikan begitu. Begitu kira-kira Bapak G. Terjawab nggih Bapak dari Kelurahan Kedonganan? Iya, Bu. Terima kasih. Nggih. Muali Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya jika ada pertanyaan atau jika malu bertanya di sini bisa di kolom chat Bapak Ibu nanti akan kami bacakan. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan kembali, kami ingatkan untuk setiap kelurahan untuk menunjuk PIC nih Bapak Ibu, kemudian mengirimkan surat tugas dan mengupload di link yang telah tersedia. Nah, Niki ada di kolom chat Niki. Menarik sekali dari iPhone 17 Pro Max. Kerobokan Cloud juara ini semangat. Silakan Bapak Ibu masih kami tunggu jika ada pertanyaan. Mungkin izin Kak kita. Ya, Oke, silakan Mas Pur. jadi sama seperti kemarin itu di pemerintah desa kita menyepakati untuk membuat grup koordinasi. Jadi jika ada pertanyaan terkait dengan instrumen, terkait dengan sistem gitu ya, bisa berkoordinasi melalui grup WhatsApp gitu. Jadi kami juga sudah membuat untuk yang kelurahan. Jadi mohon Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai petugas penghubung di untuk Mangkura Award agar dapat bergabung di WhatsApp group. Nih, jadi bisa di-scan untuk QR code-nya sesuai dengan yang ada di layarnya. Terus semua. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu yang sebagai PIC di masing-masing kelurahan, ini dari kami bagian organisasi membuatkan grup baru, begitu nggak Pak Guspur? Terkait koordinasi untuk mengukur Word agar lebih mudah. Jadi apa-apa nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ini. Mungkin menjelaskan juga kemarin pengalaman pengalaman dari yang tingkat desa. Bagaimana Bu jika ada grup-grup sebelumnya? Kami ada masuk di beberapa grup mengobrol sebelumnya. Jadi grup yang sebelumnya sudah tidak digunakan Bapak Ibu. Jadi grup baru ini yang nanti akan mengirimkan informasi terupdate tentang mengobrol tahun 2026. Karena ada peralihan yang sebelumnya mengobrol dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. Mulai tahun ini mengoperowat dilaksanakan atau leading sektornya ada di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu adanya pertanyaan lagi bisa di-scan barcode yang sudah tersedia di layar untuk bisa bergabung di grup yang terbaru. Niki ada pertanyaan dari Kelurahan Kapal. Izin bertanya untuk pelampiran dokumen HKI pada inovasi harus diisi atau boleh tidak? Kemudian mungkin bisa dibantu jelaskan cara untuk memperoleh dokumen HKI-nya Suksme. Silakan, Zira Niki yang akan menjawab. Pak Kabak nih, sudah on Apa mic. kabar? Apa kabar? Oke, Baik, terima kasih silakan Pak Bapak Kabak. atau Ibu dari kapal ya. Dari Oke, kapal lagi Bapak Ibu. Nah, untuk
Haki sendiri memang ini adalah salah satu eh, instrumen yang ditiru di Mangupura Award tahun 2025. Jadi 2025 itu mencaratkan salah satu eh, instrumennya adalah inovasi yang sudah mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual. Gitu. Nah, karena itu leading sektornya kemarin di Brida. Gitu. Nah, jika uh, inovasi Bapak Ibu belum mendapatkan HKI, nah belum uh, boleh tidak mengupload apa namanya eh, dokumen HKI-nya, belum, tidak boleh tidak mengupload. Nah, untuk cara untuk memperoleh dokumen HKI-nya, nah nanti Bapak Ibu dapat berkonsultasi nanti ke Brida, ke Brida, nih ke perlu eh, syarat-syaratnya ada di sana. Mungkin juga ada standar pelayanannya di sana. Atau kalau bisa sekarang kan Winton yang dari Brida hadir kalau tidak salah. Kalau kalau enggak ada, eh, mungkin bisa nanti Bapak atau Ibu dari kapal bisa menghubungi atau berkoordinasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memperoleh dokumen haki bagi inovasinya. Dan kira-kira itu kira-kira kita. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Sampun ya, sampun terjawab pertanyaan dari Kelurahan Kapal. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali. Izin bertanya Ibu lagi sekali dari Kelurahan Kedonganan. Oke, silakan Bapak dari Kelurahan Kedonganan. Terkait pengarsipan, Bu. Kebetulan kami di Kelurahan Kedonganan, OPD-nya kita kan di kantor camat, Bu. Apa-apa yang kami butuhkan untuk kelengkapan dari Mangupuro Ward, khususnya di arsip kan harus lewat kecamatan, Bu. Nah, sekarang yang kami butuhkan, yang kayak ketentuannya adanya billing kabinet, map, record center, seperti Nika, apa bisa kami minta itu di kecamatan, Bu? Karena terbentur dengan waktu juga ini kan eh, sedikit eh, waktunya sedikit pendek itu Bu. Kalau kita pakai dana dari kelurahan kan kelurahan tidak mengelola dana untuk kegiatan ini Bu. Karena di kelurahan itu OPD ya kita di kecamatan ya. Dan sama dengan halnya inovasi seperti yang tadi Bu. Eh, dari tahun lalu kami dari Kelurahan Kedonganan melaksanakan inovasi kegiatan tebel kelurahan modern. Nah, untuk keberlanjutan dari inovasi tebel kelurahan modern itu kan akan kami implementasikan di 2026 ini Bu untuk keberlanjutannya. Nah, yang jadi permasalahan dari kami di kelurahan khususnya di Kelurahan Kedonganan ini sumber dananya dan sumber biayanya itu aja Bu karena kami tidak mengelola anggaran eh, di kelurahan Bu. Nah, seperti ini ke Bu. Mohon izin dijawab. Ya. Terima kasih Bapak dari Kelurahan Kodonganan. Terkait pendanaan kembali, Niki sepertinya Pak Kabak. Mohon pencerahannya Niki Pak Kabak. Oh, kita mungkin bukan Nih, pencerahan ya, ini informasi baru saya eh, agak gundul gitu, pencerahan dibilang nih. bukan begitu Pak, bukan. Maksudnya penjelasannya Pak. Salah bilang ini saya. Baru bersinar dibilang pencerah. Canda ya, Bapak dari Kedonganan, eh, Pak Sirah ada sih nanti ya, nggak nyebut nama ya, oke. Saya Bapak ketut aman diker itu Pak. Pak Tet, ya, Pak Tet, Nggih. terkait arsip, sarana prasarana arsip, kembali ke prinsip dari pelaksanaan Mangupura Award Niki. Prinsip pelaksanaan Mangupura Award ini yang seperti yang ada tujuannya tadi itu adalah kemudian pembinaan, kemudian apa ingin memotret kondisi yang ada di lapangan di kelurahan yang Bapak yang dapat. Nanti eh, yang di Bapak upload di aplikasi atau di Mangupura Award adalah kondisi real di lapangan gitu Bapak sampunan ngalih ke lurah lain atau ke kecamatan gitu. Kalau kearsipan, kalau setahu tiang di kelurahan itu adalah unit pengolahnya.
unit kearsipannya ada di kecamatan. Nah, Nike unit pengolahannya tentu harus juga memenuhi sarana prasarana yang disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di arsip. Potret mantan napi yang ada di kelurahan nanti apa namanya saran tentu nanti akan ada saran dan rekomendasi dari tim juri. Nggih. Nah, saran dan rekomendasi tim juri niki dapat Pak gunakan sebagai perbaikan ke depan. Nggih. Perbaikan ke depan itu maksudnya Bapak Patut bisa usulkan di kecamatan, kemudian diusulkan ke Bapeda. Dasarnya adalah rekomendasi dari Mangupura Award niki. Nikilah sebenarnya tujuannya Mangupura Award niki supaya memperbaiki tata kelola yang ada di masing-masing unit kerja. Enten kira-kira batu nggih. Ampun nyari ke kecamatan Potret Napi yang ada di Kelurahan Manten. Nggih. Kemudian begitu juga dengan inovasi, Pak. Nggih. Nah, inovasi niki jika Pak perlu dana untuk inovasi niki, niki juri akan menilai seberapa gigih unit kerja untuk memperjuangkan inovasi niki. Gitu. Bisa Pak atau kelurahan itu mengajukan dana ke kecamatan untuk inovasi niki. Di sana Pak Ted baru bisa menyampaikan pentingnya pelaksanaan inovasi niki. Ini, inovasi niki. Kalau inovasi niki bagus, kemudian sangat berguna kepada masyarakat dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di kelurahan, tentu niki akan menjadi prioritas di kecamatan atau di Bapeda nantinya. Nah, gitu. Nah, saya kira seperti ini ke penjelasan kami. Eh, Kami sadar memang banyak inovasi-inovasi nike yang tanpa dana itu mandiri itu atau tidak dari masing-masing kelurahan. Namun di sinilah apa namanya fungsi dari Mangupura Award ini sebenarnya ingin memperbaiki tata kelola yang ada di masing-masing unit kerja. Enten kira-kira Pak Ted, Mangupura niki penjelasannya kurang terang, kurang terang, kurang pencerah, kurang cerah. Waktu kami kembalikan kepada Gita. Iya. Terima kasih Pak Kabak penjelasannya. Baik, mungkin mudah-mudahan bisa diterima nggih Pak Ketut dari Kelurahan Kedonganan. Silakan ini ada yang raise hand dari Kelurahan Abian Basih, Pak Dharma. Dari Kelurahan Abian Basih, silakan Pak. Terima kasih, Om Swastiastu. Izin Pak Kabag, izin para narasumber, moderator, dan peserta Zoom sekalian. Izin bertanya Pak, terkait kegiatan Mangupura Award. Setelah tiang simak, berarti setelah Zoom ini, kami yang di kelurahan sudah bisa mengisi link untuk pemenuhan data-data dukung itu, Pak Nggih. Apa belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa Pak agar dibuatkan terkait jadwal atau eh, rencana kegiatan Mangupura Award ini, misalnya verifikasi kan tadi sudah disampaikan sampai untuk penguploadan dokumen itu dikasih batas waktu sekitar 2 bulan sampai 30 Juli. Jadi mungkin setelah itu kita tahu kegiatan apa yang akan dilaksanakan, Pak. Jadi kami di kelurahan bisa men-spare waktu kegiatan dan lain sebagainya yang akan kami laksanakan di kelurahan agar tidak berbenturan dengan kegiatan Mangupura Award, Pak. Nah, untuk sementara kan kami belum lihat kalau mungkin kami terlewat atau belum tahu informasi, tapi masukan kami mungkin bisa dibuatkan semacam schedule. Walaupun itu tidak pasti, setidaknya kami bisa spare, Pak. Takutnya nanti ketika selesai penguploadan dokumen, pemenuhan kebutuhan data dan berkas dan lain-lain, kegiatan selanjutnya kami ada kegiatan lain di kelurahan. Tapi dari tim Mangupura Award ada kegiatan misalnya kunjungan lapangan dengan surat misalnya 2 hari sebelumnya atau mendadak atau lain sebagainya. Jadi paling tidak kami bisa spare waktu jauh-jauh hari, Pak. Di rate waktu itu kami bisa memindahkan atau menggeser kegiatan kami di kelurahan untuk memprioritaskan kegiatan role kegiatan yang di Mangupura Award. Kemudian yang ketiga, Pak, mungkin kami berterima kasih terkait indikator yang tadi disampaikan untuk penilaian Mangupura Award. Karena apa?
dari inovasi itu sudah dikasih batasan bahwa Mangupuro Award untuk inovasinya itu adalah inovasi yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah kelurahan. Jadi bukan yang dimunculkan atau bukan yang ditampilkan oleh kelurahan, tapi milik lembaga lain, Pak. Seperti yang tadi Bapak Hmm. sampaikan, bahwa inovasi itu harus dianggarkan. Berarti secara jelas inovasi yang ditampilkan oleh kelurahan itu harus ada di DPA. Jadi kalau itu tidak ada, berarti kami sudah bisa menilai juga, Pak, di kelurahan lain. Secara tidak langsung kami bisa menilai. Kami juga punya inovasi yang, karena rata-rata pengalaman kami sejauh ini di kelurahan itu jarang, Pak. Jarang dalam artian tanda kutip bahwa anggaran kami itu setiap ada kegiatan ngedes, kalau misalnya kami ada mengusulkan kegiatan, tim des pasti akan menanyakan kelurahan lain, Pak. Apakah kelurahan lain mengusulkan? Kalau tidak, kelurahan yang misalnya kami mengusulkan, ya jangan dulu, karena yang lain belum. Kalau misalnya setujui, kelurahan lain juga ayo menganggarkan. Jadinya sistem kebersamaan itu masih jalan, Pak. Jadi terkait inovasi atau hal lain itu, hal itu pasti akan terjadi. Jadi ketika Bapak membatasi bahwa inovasi itu harus ada dianggarkan di DPA, kalau kami rasa sih sejauh ini, Pak, belum ada, Pak. Karena rata-rata pasti anggaran yang ada di kelurahan itu rata-rata sama. Kami bisa menyampaikan hal itu. Makanya tadi teman dari Kelurahan Kedonganan menyampaikan bahwa anggaran dari inovasi itu kami pribadi dan rata-rata kelurahan lain juga pribadi, Pak. Maksudnya eh, swadaya. Jadi kami memang butuh karena anggaran tidak terpenuhi, jadi kami swadaya agar kegiatan itu muncul. Jadi biar enggak nanti hal tersebut malah jadi nilai tambah, Pak. Jadi agar nanti komitmen terkait penilaian inovasi itu nanti agar dipertegas lagi, Pak. Mungkin 3 hal itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata yang kurang benar, Pak. Ya. Silakan Pak Kabak sepertinya ya yang akan menjelaskan. Baik, Gita, terima kasih. Untuk sudah boleh mengisi pertanyaan pertama, terima kasih Niki dulu dari Kelurahan Ambian Base. Eh, sudah mengisi, boleh mengisi. Nanti kita maintain timelinenya, jadwalnya seperti Niki. Kira-kira Pak, jadi Bapak sudah bisa mulai mengisi upload Niki 1 Mei, ya, jalan tanggal 1 Mei Niki sebentar lagi. Jadi kira-kira dari eh, Minggu gitu ya kalau enggak, hari apa, bulan Mei ini, hari Jumat, Jumat, hari Jumat. Jumat. Oke. Hari Jumat ya, hari Jumat sudah bisa mengisi. Nah, untuk awal, langkah awal yang sarankan untuk seluruh kelurahan, yakinkan sudah punya akun dulu. Bikin dulu nih. Yakinkan sudah punya akun dulu, sudah ada surat tugas. Nanti kami akan share kelurahan-kelurahan yang belum di grup, nanti kita akan share yang belum. Kita dorong Niki dulu nih selama 28, 29, 30 niki nggih. Nah, tanggal 1 nanti sudah siap semua untuk melakukan input data. Nah, sampai 30 Juni. Nah, untuk jadwal sendiri yang setuju sekali apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa jangan mendadak gitu Pak ya. Nggih. Nah, mudah-mudahan bisa niki nggih. Yang usahakan nanti karena niki juga pertama kali kami dilaksanakan nanti pada saat kunjungan lapangan atau presentasi, mudah-mudahan bisa tidak mendadak begitu. Karena kami juga harus mengkoordinasikan atau menyesuaikan dengan waktu dari juri begitu, waktu dari juri, kemudian ketersediaan sarana prasarana. Nah, mudah-mudahan bisa tidak mendadak, tapi masukannya bagus sekali. Kami akan berusaha untuk untuk tidak mendadak. Atau nanti sebelumnya mungkin kami hubungi dulu, apakah sudah bisa kami eh, eh, ap- eh, kunjungi gitu, deal-dealan gitu. Kalau tidak ya kita geser waktunya. Nanti kita bicarakan lagi pada bulan Agustus nanti, nggih, bulan-bulan Agustus nanti Niko, untuk presentasi. Kemudian anggaran inovasi, nggih, anggaran inovasi ini kembali ya, kalau nah niki hal baru yang kami terima informasinya seperti niki. Nah, mungkin nanti niki jadi catatan bagi tim juri sendiri bahwa
anggaran inovasi di kelurahan itu cukup terbatas, ya, cukup terbatas karena harus satu kelurahan dapat anggaran, yang lain juga harus dapat. Nah, Niki juga mungkin nanti kami laporankan ke pimpinan Niki supaya bisa dikoordinasikan ke yang melakukan DES gitu ya. Semua Niki informasinya. Nah, untuk sementara eh, eh, nanti juri akan memijaksanakan ini Ki, bahwa karena anggaran di kelurahan itu cukup terbatas begitu Ki. Namun sebenarnya jika inovasi iki apa namanya ingin benar-benar kita laksanakan, mungkin ini adalah salah satu kendala yang Bapak Ibu bisa kepecahkan dengan cara inovasi begitu. Tidak ada anggaran gitu. Nah, ini anu aja apa namanya info sementara aja. Oke, Bapak dari apa namanya? Dari Abian mana tadi? Base, Pak. Abean Base dan Bapak Ibu Kelurahan. Nanti kami informasikan mungkin ada hadir hari ini, dapat informasi niki bisa dibijaksanain nanti pada saat penilaian. Oke. Ya, terus kalau ada dari teman-teman ada yang menambahkan? Sampai Pak, Cukup. sampai cukup Pak. Oke. Cukup sepertinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kabak penjelasannya, menjawab tadi pertanyaan dan usulan nih dari Kelurahan Abian Base. Baik, kami lanjutkan. Ini ada pertanyaan Pak dari eh, di kolom komentar, di kolom chat, dari iPhone 17 Pro Max. Tidak tahu ini dari kelurahan mana, nggih, Bapak Ibu. Namanya iPhone 17 Pro Max. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah kelurahan yang pernah juara wajib ikut lagi? Silakan Pak Guspur, sepertinya bisa menjelaskan atau? Nggih, jadi yang pertanyaannya kan yang juara apakah ikut lagi? Jadi semua kelurahan Nike ikut nih, karena memang eh, targetnya Niki semua peserta dari kelurahan, dan di sini tidak ada istilahnya perlombaan lagi kayak tahun-tahun sebelumnya, karena kita di sini lebih ke outcome dari masing-masing. Jadi dari masing-masing instansi kelurahan itu agar menunjukkan kinerja yang terbaik dan bukti dukung yang optimal di masing-masing, sehingga tidak ada lagi istilahnya nanti juara ya, mungkin penghargaan. Jadi nanti akan ada nilai-nilai yang dikeluarkan berupa indeks gitu ya, berupa indeks mengukur award. Jadi masih setiap kelurahan nanti akan mendapatkan nilai indeks dan juga predikat. Nah, sesuai dengan yang dibilang sama Pak Kabag organisasi tadi ya. Nanti itu yang menjadi evaluasi ke depannya, ya, evaluasi ke depannya di mengukur award selanjutnya. Misalnya di 2027 harus ditindaklanjuti catatan-catatan dari tim penilai terkait dengan tindak lanjut ya di mengukur award selanjutnya. Gitu. Mungkin ada ditambahkan lagi Pak Kabag? Ya, betul seperti Nike yang sampaikan rekan kami dari Gespur, bahwa Niki kita ingin memotret sebenarnya seluruh kelurahan tata kelolanya seperti apa masing-masing kelurahan. Jadi nanti pada saat akhir dari penilaian Niki akan ada predikat yang Bapak Ibu sandang selama setahun gitu. Setahun. Sama contohnya nanti kita seperti nilai sakit gitu. Jadi nilai sakit tahun ini Kabupaten Bandung dapat BB gitu. Jadi setahun kita nilainya BB gitu. Tahun depan kita evaluasi lagi, kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi A gitu. Oke. Nah, umpamanya tahun ini dari kelurahan iPhone, nah, dari kelurahan iPhone, dari kelurahan Kapal dapat nilai sangat baik itu namanya. Oke. Setahun ini dalam setahun Bapak Ibu menyandang gelar sangat baik. Tahun depan diperbaiki sehingga bisa menjadi memuaskan. Atau kalau Bapak Ibu eh, lalai bisa turun menjadi baik atau bahkan menjadi kurang. Nah, nanti tahun depan lagi dinilai kita nggih. Nanti jadi ini arahan pimpinan, memang tidak ada juara-juaraan itu dibilang sama seperti Gus Pur tadi, tapi ingin memotret kondisi tata kelola yang ada di kelurahan.
Saya kira Nike Gita. Nggih. Terima kasih Pak Kabak dan Pak Guspur. Bapak Ibu dari Kelurahan, apakah ada pertanyaan kembali? Kalau sudah tidak ada, baik sebelum kami tutup nantinya kami mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi Bapak Ibu. Silakan yang belum mengisi link absensi untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia linknya di kolom chat. Kemudian mengingatkan kembali juga untuk menunjuk PIC dan mengirimkan surat tugas nih Bapak Ibu. Dan diupload di link yang sudah kami sediakan di kolom chat juga. Untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan ini background, mungkin bisa diganti dulu sebelum nanti akan ada sesi foto bersama agar terlihat kompak Bapak Ibu. Oke, sudah bisa mulai di on cam kan? Silakan yang belum menggunakan background bisa disesuaikan dulu. Kita cukupkan Nggih, Pak Kabak karena sudah tidak ada pertanyaan kembali. Iya, boleh kita. Nggih, Kalau siap nggak Bapak. ada lagi. Nanti pertanyaan yang ketemu di apa di jalan gitu, ketemu di jalan enggak tuh. Eh, pada saat pada saat input data umpamanya silahkan melalui chat, nih, silahkan melalui chat atau ke Japri, Dados, bagaimana ada kendala-kendala diketemui, silahkan, nih. Terus silahkan kita kalau itu ditutup aja. Nggih, siap Bapak. Baik, sebelum kami tutup acara hari ini, Bapak Ibu, kami akan adakan sesi foto bersama. Silakan yang belum on cam, kameranya di on kan dulu, Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang on cam, tapi tidak muncul wajahnya, Bapak. Ini silakan untuk bukti kehadiran di sosialisasi pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama, Bapak Ibu. Ada 2 slide, nggih. Operator, bisa dimulai slide pertama. Oke, jadi ada 2 slide ya. Di slide pertama saya screenshot. 1, 2, 3, tolong di on cam kan ya. Oke, slide pertama udah. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima Nggih, kasih. sudah nggih, Pak Guspur. Baik. Bapak Ibu yang kami Ampun, hormati, nggih, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi terbaik dari seluruh kelurahan di Kabupaten Badung. Mohon izin Bapak Ibu, saya ada inspirasi pantun sedikit karena tadi muncul Abian Base dan Kerobokan. Kita tutup acara hari ini dengan pantun, nggih. Mohon bantuannya nanti bilang cakep. Dari Abian Base menuju Kerobokan. Cakep, Cakep. Singgah Cakep, sebentar membeli jajanan. cakep. cakep. Mari bersama tingkatkan pelayanan Ya, untuk Badung hebat penuh kebanggaan. Baik, kita aplaus oke. bersama Bapak Ibu untuk sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian acara pada hari ini. Mohon maaf apabila kami dari bagian organisasi selaku penyelenggara ada salah kata. Yang baik diterima, yang tidak baik ditinggalkan di sini saja. Atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta dari kelurahan pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih tim juri, terima kasih tim pelaksana yang sudah hadir. Terima kasih, izin live, Pak. Oke, silakan.